pada saat itu pokoknya aku selalu ngehindar, gimana caranya nggak mau, kalau misalnya diajakin ketemu aku nggak mau, padahal sebenarnya satu kantor ya. Pas pada saat syuting di depan 1.000 orang. Serius lo, ini kayak bukan Katakan Cinta kan? Katakan Cinta, Kak. Tiba-tiba ada musik backsound lagu Cinta-cintaan, lagu Train yang Marry Me kan. oh my god, ya kan, hah kok langsung Marry Me gitu kan, kayak langsung dilamar. Kita tuh menikah menurut aku akan ada nambah masalah baru gitu. Masalah sama diri aku sendiri aja akan terus ada, apalagi dengan orang yang partner akan seumur hidup sama kita gitu. Nah dari situ triggernya Kak, kayak kok gue kayak kayak kuliah lagi bimbingan sama dosen. Nah dari situ kayak aku merasa aduh gue gak bisa nih kayaknya gitu kan. Tapi aku juga nggak yang langsung menyerah gitu aja. Jadi rentannya tuh berarti dari lamaran itu sampai akhirnya aku benar-benar bulat banget setelah aku berkali-kali mencoba lagi tuh sampai bulan November 2015. Oke, berarti berapa lama tuh? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 1 tahun 13 bulan. Iya. Dari Oktober sampai November tahun depannya. Iya, 11. Iya, 11 bulan. 1 tahun sebulan. Iya. Nah, tadi menarik ya, Karin di sini ngomong adalah bahwa dia tuh sebenarnya berpikir ya, karena merasa pada saat dia ngobrol gitu ya, itu tuh tidak ada solusi dari pasangan gitu ya. Justru jadi dia berpikir bagaimana nanti pada saat menikah, orang yang seharusnya gue percaya tidak bisa memberikan gue merasa aman dan nyaman gitu ya. Karena dari tadi makanya sorry ya Rin, aku agak-agak kayak ya ketawa sedikit gitu karena itu juga merimain gitu. Waktu itu juga soalnya benar-benar pada saat ketidakpastian atau keraguan gitu ya. Itu aku sempat dibilang sama mamaku adalah ya kamu harus komunikasi sama pasangan kamu karena gimana pun juga dia yang akan menjadi pemimpin kamu gitu ya. Satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan, yang bisa kamu pegang gitu. Nah, benar banget. Jadi kita justru sama nih pada saat kita ngerasa orang yang seharusnya kita pegang tidak bisa kita pegang ya, terus apa gitu. Iya gitu, terus orang tua aku juga sempat kayak menjembatani karena dia juga minta tolong. Sebenarnya masalahnya juga pada saat itu juga yang jadi bikin besar adalah simpelnya adalah komunikasi Kak. Jadi kayak pada saat itu tuh kondisinya aku sudah resign dari kantor aku yang sama dia itu. Terus aku pindah ke Bandung. LDR kan. Ya. Menurut aku di kondisi LDR ini tuh kayak kita mesti lebih banyak komunikasi. Apalagi kita mempersiapkan pernikahan gitu kan. Masalah venue, seserahan segala macam gitu. Krusial lah gitu. Tapi buat aku merasanya dia kayak menyepelekan hal sekrusial komunikasi gitu kayak ya dia bilang katanya kalau teleponan kayak gitu kayak anak ABG gitu, padahal itu adalah kuncian dari komunikasi gitu kan itu gitu. Cara untuk berkomunikasi gitu. Kayak dari situ tuh dia minta tolong karena dia bilang aku mau kayak gitu untuk video call, teleponan, dia bilang gitu, dia minta tolong ke orang tuaku, ngomong ke aku kayak gitu. Udah tuh pada saat aku masalah gede-gedenya tuh pas aku ulang tahun, di situ sebenarnya aku udah pengen menyudahi. Cuman aku nggak tahu kenapa setiap ketemu sama dia tuh aku susah banget Kak buat bilang aku kayaknya nggak bisa lanjut sama kamu, aku nggak bisa jadi istri kamu. Aku susah banget untuk bilang yang setegas itu gitu. Akhirnya aku di situ redup lagi, aku ikut coba lagi. Terus sampai akhirnya kita jauh lagi, aku ngerasa udahlah kayaknya kita bisa menyudahi, aku lebih berani menyudahi ini lewat message text. Akhirnya aku bilang karena triggernya apa? Papaku sakit, dia bilang gitu. Kayaknya dia pengen kita buru-buru nikah. Di situ aku ngerasa kayak pressure ya kan, di-push nih. Gitu kan, ayo dong kayak gitu kode nih gitu kan. Sedangkan di situ aku udah ngerasa yang bener-bener kayak kosong Kak. Iya. Sedangkan rasanya kayak paham sekali. Udah
Ya udah gitu kan, udah dari situ aku bilang aku nggak bisa gini. Ya itu dia akhirnya bilang ke orang tua aku, minta tolong segala macem. Sempet orang tua aku juga kayak ngebujuk, cuman aku akhirnya pada saat itu langsung tegas aja bilang yang ngejalanin aku Pak gitu. Aku yang akan hidup dengan dia, aku yang akan menghadapi segala masalah bareng dia gitu. Kalau misalnya sekarang ada papa gitu, nanti kita cuma berdua, nggak mungkin aku menghadirkan orang lain selain kita berdua gitu. Jatuhnya jadi orang Dicampurin kan, gitu kan. Udah dari situ ya udah akhirnya orang tua aku ikut. Terus di situ karena dia merasa aku udah minta kamu dari orang tua kamu, yuk kita ketemu orang tua kamu, kita udahinnya di depan orang tua kamu langsung. Udah dari situ aku ke rumah orang tuaku sama dia, terus bilang untuk aku nggak bisa. Di situ juga ngomongin kayak kenapanya. Ya aku udah bilang masalah komunikasi itu penting gitu. Maksudnya awalnya dari situ gitu, dan lainnya. Aku nggak bisa lagi gitu. Tapi dia cukup legowo tuh pada saat itu akhirnya oke, kita datengin orang tua kamu, kita ngomong dan ibaratnya kayak mengembalikan lagi ke orang tua gitu ya. Berat dari wajahnya, dari Kelihatan. ya segala gesturnya kelihatan banget gitu Kak. Tapi ya gimana ya gitu. Tapi satu, dia cukup gentle sih untuk ketemu orang tua kamu dan aku akuin itu sih. Karena luar biasa. Karena bahkan orang tuaku bilang aja dia nangis loh nelfon papa, dia bilang gitu kayak minta tolong. Ya harusnya cuma komunikasi, teleponan atau video call sih harusnya bisa. Iya dong maksudnya. Tapi kenapa itu tidak hal dilakukan? yang basic gitu loh. Itu hal yang basic yang udah pernah sering aku bicarakan, tapi kenapa gitu? Kenapa harus lewat papa? Kenapa kita nggak nyelesain masalah kita berdua? Gitu kan? Dari situ lah akhirnya kayak bener-bener aku bulat banget. Enggak. Udah dari situ segala. Cuma aku juga nggak tahu Kak. Jadi pada setelah lamaran itu si cincin aku itu emang kayak agak bopeng. Jadi aku minta tolong benerin. Semenjak itu cincin aku emang gak ada di aku. Oh jadi kamu bahkan belum ambil dari itu? Enggak. Jadi kayak semacam wah cocokologi. Ya, cocokologi benar-benar. Tapi emang cewek gitu gak sih? Iya kayak ini pertanda kayaknya dari awal emang inilah gitu. Udah akhirnya dari situ emang aku kayak nggak ada inian sama sekali. Seserahan pun semuanya ada di dia. Alhamdulillah sih pada saat itu emang kita belum sempat booking itu gitu karena seserahan kamu kembalikan atau gimana? Ditaruhnya di dia. Jadi aku waktu itu emang cuman pilih-pilih aja yang aku pengen, yang ditaruhnya sama dia. Terus abis itu momennya adalah mamanya. Nilai mamanya ya pasti orang tua kecewa ya gitu kan. Terus kayak iya mama kecewa sama Neng katanya gitu. Soalnya si Aate udah sayang banget katanya, kelihatan cintanya teh dalam banget sama Neng katanya. Tapi mama kecewa katanya Neng bisa kayak gitu. Aku nggak jawab sih karena ya aku harus ngomong apa ya Kak, maksudnya itu teks. Kalau aku ditelepon aku di teks kayak mau jawab juga kayak aku cuma minta maaf. Cuman aku nggak menjelaskan bagaimana karena ya sudahlah itu dia udah clear gitu maksudnya permasalahan kami berdua aja gitu ya. Kayak ya mam punten gitu, mohon maaf mungkin memang belum berjodoh aja. Oke. Nah mungkin pada saat itu berat ya, nggak cuman di pasangan kamu gitu ya pada saat itu, tapi juga mungkin kamunya berat pada saat apalagi di teks langsung sama orang yang calon mertua gitu ya, mungkin menghadapinya tuh agak berat juga gitu. Nah tapi ada penyesalan nggak sih setelah itu? Entah baru pada saat memutuskan ataupun setelah kehidupan setelah itu? Enggak, sama sekali enggak. Menurut aku itu adalah keputusan terberat, tapi terbaik. Karena itu menyangkut kehidupan aku long term gitu. Kayak kita nggak ada yang pernah menjamin menikah dengan seorang itu kita bisa menggantungkan bahagia kita sama orang gitu.
kebahagiaan itu tetap kita yang buat, kita yang nentuin gitu. Aku merasa kayak aku memiliki value itu pada saat itu. Ya. Hal paling menakutkan apa pada saat kamu yakin di dalam diri kamu untuk oke, gue nggak bisa sama orang ini dan gue mau memutuskan semuanya. Hal paling menakutkan apa? Apakah ngomong sama dianya, ngomong sama orang tuanya, atau justru ngomong sama orang tua kamu? Karena kan ini udah 2 keluarga nih, ya kan, yang udah apa namanya, ibaratnya ketemu, udah saling ngobrol, tujuan baik segala macam. Itu lebih berat di mana? Apa kata orang? Oke. Karena menurut aku untuk orang tua pasti mereka lama-kelamaan pasti akan paham gitu. Toh anaknya yang bapak menjalani ini gitu emang pada akhirnya ternyata tidak bisa, ya mereka mau nggak mau harus memahami dan memposisikan diri menjadi kita berdua lah gitu. Karena ternyata banyak hal yang kita nggak clear masalah komunikasi segala macam gitu. Sebenarnya aku pada saat itu emang yang aku pikirin kata orang apa ya gitu. Itu berarti H- berapa tuh? 2 bulan. Iya sekitar 2 bulan. Aku udah posting di sosial media kan apalagi gitu, people will judge lah ibaratnya. Loh kok lo gak jadi, kok foto lo udah gak ada lagi, kayak gitu-gitu kan. Apalagi pas pada saat aku ternyata muncul orang baru gitu, dari situ oh lo gak jadi sama si ini. Karena ini gitu kan, kadang kan orang suka mencocok logikan juga gitu kan. Kayak gitu, pada akhirnya kayak pas itu tuh capeknya adalah emang kenapa Rin? Itu sih kayak mohon maaf, bukan artis yang bisa ya kan? Yang bisa preskon gitu ya. Kayak gitu, kenapa Rin? Lu main banyak banget kayak nanya, khususnya teman-teman kita yang satu kantor dulu gitu, termasuk teman-teman closet crew di sini juga dia bertanya-tanya juga kayak ya belum jodoh aja bang. Aku sih lebih kayak mempersingkat jawabannya adalah dengan begitu ya kan, kalau misalnya diceritain panjang lebar maka nanti jadinya ada soul sister di 1, 2, 3 yang lain ya. Masih dijadiin blog posting. Iya benar. Gitu. Jadi kalau ada ini swipe up gitu lah. Kayak gitu kan. Udah kayak belum jodoh aja kayak gitu. Tapi kalau aku nih ya boleh cerita. Waktu itu tuh aku panik ya pada saat aku udah ya diteleponan tuh kan ya sama mamanya. Ya udah kalau itu sudah menjadi keputusan lalalala gitu ya. Terus yang gue takutin banget Rin pada saat itu adalah ngomong sama keluarga gue, orang tua gue bakal sehancur apa gitu. Gue gak mikirin gue sama sekali gitu loh. Sama sekali gitu, gue gak mikirin kata orang tentang gue segala macem. Gue cuma mikir, oh my god ini nyokap bokap gue malu gak ya gitu. Anaknya gak jadi nikah gitu kan. Nah akhirnya itu gue nelfon, pertanyaan gue cuma itu. Gue texting waktu itu, Mah kalau Kanda gak jadi nikah, mama malu gak? Terus jawaban nyokap gue adalah, semua ikutin kata hati kamu yang ngejalanin. Gue tuh gak pernah sedih Rin kalau ngomongin tentang masalah gue itu, gak pernah sedih. Tapi gue juga gak kayak ini kayak udah makanya aku mau cerita-ceritanya ya udah kayak ya udah emang. Tapi respon pada saat gue mengingat respon orang tua gue pada saat itu pasti yang bikin momen terenyuhnya tuh. Kayak selalu gue kalau cerita itu pengen nangis lagi ya, karena gue inget gimana mereka memperjuangkan kebahagiaan gue lah intinya. Emang ya semua orang bisa ngejudge, tapi semua balik lagi kita ke keluarga gitu ya. Kalau menurut Karin nih, misalnya ada closeters yang juga sekarang lagi ada di posisi, kan pernah ya kita pasti ngalamin dulu posisi yang aduh gue lanjut gak ya, atau gue berhenti aja nih, lanjut gak berhenti gak gitu. Itu apa sih yang bisa Karin sampaikan ke closeters? Mungkin aku cerita dulu kali pada saat itu tuh kondisi diri aku sendiri itu juga kayaknya gue tuh kurang cinta kali ya, jadi kayak mungkin gue kurang mencintai diri gue sendiri, jadi ngerasa cinta gue tuh belum full. Jadi kekosongan itu malah jadi butuh dari orang lain, padahal sebenarnya kayak gue value diri gue sendiri aja dulu gitu. Akhirnya pada saat itu emang bertanya sama diri sendiri aja sih, kayak nanti 5 tahun ke depan gitu, dengan masalah yang gue hadapin saat ini tuh akan bisa terpecahkannya tuh kayak gimana, karena menurut gue kita nggak mungkin bisa merubah pasangan gitu. Berubahnya itu adalah bonus, tapi
ya pasangan kita adalah yang begini, yang saat ini gitu, bukan yang ala nanti dia berubah. Enggak, menurut aku enggak kayak gitu sih. Jadi kalau ada sesuatu yang memang sudah tidak bisa diterima dari awal, mendingan dikomunikasiin dulu. Kalau memang tidak ada perubahan, dan putuskan dari awal gitu ya, dari sebelum menikah. Betul, kayak gitu sih. Jadi kayak ya tanya sama diri sendiri dulu, habis itu tanya sama pasangan, komunikasiin. Kalau misalnya memang tidak ketemu, menurut aku mendingan dipikirkan ulang, bukan langsung bubar, tapi pikirin lagi gitu. Aku juga kayaknya itu semua sudah terangkum, karena kayaknya ini jujur ini baru sekali kita ngobrol, tapi sedikit banyak aku sudah tergambar ya apa yang dihadapi Karin gitu, karena aku pun juga mengalami hal serupa dan kita memutuskan hal yang sama, dan dengan mantap aku bilang kalau batal nikah waktu itu adalah berkah buat aku. Kalau buat Karin gimana? Aku juga berkah. Oke, Closeters, jadi sebenarnya benar kata Karin ya, semuanya difikirkan ulang ya, benar-benar tanya dulu sama diri sendiri ya. Ibaratnya nih kalau kita ke anak ya, itu anak kan kalau tantrum itu tandanya tangki cintanya belum penuh. Betul. Nah mungkin kita juga harus kayak gitu tuh, harus memenuhi tangki cinta kita dulu. Jadi kita tidak menuntut banyak dari pasangan kita, jadi bisa rasional gitu ya. Pada saat kita memilih pasangan kita gitu ya, terus juga kita lihat apakah sejalan satu visi misi sama kita. Karena benar-benar pernikahan itu kalau bisa memang satu kali seumur hidup ya, kita pengennya seperti itu. Jadi lebih baik batal menikah daripada gagal di pernikahan. Betul? Setuju. Oke, thank you banget Karin udah bisa sharing sama kita di sini, datang ke studionya Closet. Mungkin ada yang mau disampaikan kata-kata terakhir buat sudah ya, sudah terangkum semua ya. Oke, Closeters, thank you banget yang udah nonton. Semoga apa yang udah di-sharingkan sama Karin hari ini bisa membawa manfaat nih untuk teman-teman juga di sini ya. Oke, kalau suka sama videonya tolong di-like, komen juga kira-kira mau tema Soul Sister apa lagi buat di sesi berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Closet Indonesia. Dan jangan lupa untuk cek description box dan juga Instagram Closet ID untuk info giveaway. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.